Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu kesembuhan dan kebahagiaan hanya dapat di dalam Yesus. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Namun saya hanya membaca ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Pengajaran firman dan mujizat kesembuhan adalah dua perkara yang saling menyatu. Saat firman diberitakan, di situ kesembuhan dapat terjadi. Kita percaya bahwa dengan pengajaran firman, maka setiap orang dibimbing untuk mengerti dan mengakui bahwa dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit ringan atau berat dapat disembuhkan. Dalam nama Yesus, kesembuhan sempurna terjadi tanpa efek samping yang merugikan kesehatan. Bacaan Alkitab kita menyebutkan bahwa pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah menarik banyak orang mendengarkan firman Allah. Begitu juga bahwa Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat kesembuhan, menggerakkan banyak orang datang dari berbagai tempat dan berusaha menjamah Tuhan Yesus secara pribadi, sebab kuasa Allah diyakini terjadi dan kesembuhan diperoleh. Kerinduan dan harapan untuk sembuh begitu kuat sehingga berapapun jauh lokasi di mana Yesus berada tidak jadi penghalang dan alasan untuk tidak datang kepada Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa semua orang banyak itu menjamah Tuhan Yesus dan semuanya itu sembuh. Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sungguh anak Allah yang maha kuasa, yang dapat menyembuhkan segala penyakit manusia yang berharap kepadanya. Kesembuhan ini jelas mengungkapkan kuasa Allah yang hebat dan tak tertandingi oleh pengobatan manusia. Semua disembuhkan Tuhan Yesus hanya karena iman kepadanya. Kuasa Tuhan terjadi dan mereka yang menjamahnya jadi sembuh seketika. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan dengan Tuhan Yesus di dalamnya kita hendak dibentuk sesuai dengan firman Allah, menjadi pribadi dengan karakter manusia baru yang mencintai kebenaran dan kejujuran. Pengajaran firman Allah menjadi penting agar kita selalu menyesal dan bertobat jika berbuat kesalahan dan lalai menggunakan karunia pemberian Tuhan. Orang banyak datang bersekutu dengan Tuhan Yesus,
Persekutuan dengan Tuhan Yesus juga terjadi saat kita berkumpul dalam ibadah keluarga. Persekutuan ibadah ini menjadi ungkapan syukur dan kesaksian tentang kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan dan memberkati. Jika ada saudara kita yang lalai dan malas beribadah, janganlah kita jadi ikut-ikutan dan malas karena kita kehilangan berkat besar dari Tuhan kita. Persekutuan ibadah ini hanya dapat dihadiri jika ada kerinduan dan hati yang mau menyembah dan memuji namanya. Kita dapat berdoa, memuji dan mendengarkan firman Allah. Kita pun diberkati dalam setiap ibadah yang kita ikuti bersama. Dalam persekutuan ibadah di mana pengajaran firman diberitakan, kita pun semakin mengasihi Tuhan Yesus dan hidup dalam iman kepadanya sepenuh hati. Bagaimana saudara dapat dikatakan mendengar pengajaran firman Allah? Dengan bersikap tenang dan hormat saat firman diberitakan. Jangan saudara menjadi gelisah dan tidak sabaran saat firman diberitakan. Sikap bersenda gurau, bercakap-cakap sementara pelayan berkhotbah. Jelas sikap tidak terpuji dan menghina kemuliaan Tuhan lewat firman. Jadi, jika saudara percaya kehadiran Tuhan dalam ibadah, maka saudara dapat beribadah dengan tenang dan dapat melawan tipu muslihat iblis dengan doa. Kita percaya sama seperti orang banyak yang percaya dan disembuhkan, maka kuasa Tuhan Yesus itu tetap terjadi sampai sekarang. Yesus datang untuk membawa kebahagiaan sejati kepada umatnya. Namun kebahagiaan macam apa yang Yesus berikan? Orang banyak yang melihat kehebatan Yesus dalam hal penyembuhan sakit penyakit, mengusir roh jahat, datang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Namun Yesus menunjukkan kepada mereka hal yang lebih fundamental. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kesehatan, kelepasan dari tekanan mental, ataupun kelepasan dari berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kebahagiaan sejati adalah mengenal Allah dan kehendaknya, serta hidup di dalam ketaatan melakukan kehendaknya. Itu bisa disimpulkan dari ayat 20 sampai dengan 23. Kemiskinan, kelaparan, duka cita karena dibenci dan ditolak dan disalah mengerti, bahkan sampai kematian sekalipun tidak dapat menghilangkan sukacita kita karena mengetahui bahwa kita dikasihi Tuhan. Sebaliknya, seseorang boleh saja memiliki kekayaan, perut yang kenyang, dan bisa tertawa puas karena puji-pujian palsu. Semua itu tidak akan menjadikannya berbahagia. Sesungguhnya Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang nestapa karena mereka tidak akan bisa menikmati kekayaannya. Mereka akan kelaparan, berduka, dan menangis, dan mendapatkan pujian hampa yang tidak memberi mereka apa-apa. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika seseorang dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan saat ini dengan suatu antisipasi pasti untuk hidup yang kelak jauh lebih baik. Kebahagiaan itu menjadi bukan karena hidup sekarang sudah tidak ada penderitaannya lagi, tetapi karena kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup sekarang ini. Renungkanlah, apakah kita bahagia? Apakah kita yakin bahwa hidup kita sekarang ini adalah hidup di dalam kehendak Tuhan? Dan bahwa Tuhan hadir serta menyertai kita? Jawablah pertanyaan ini di hati kita
masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman Tuhan kembali diingatkan kepada kami, supaya hidup kami sepenuhnya bergantung kepadamu. Ya Tuhan, berkati dan sertai dan pimpinlah kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan-Mu yang memelihara dan menyertai kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.